وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Takallama biijazin an ahammi masdari tarbiyatul islamiyah. Coba ceritakan dengan ringkas apa saja sumber ataupun pondasi dasar daripada sumber daripada tarbiyah Islamiyah. Apa saja dasarnya, apa saja kaedah-kaedahnya itu diambil dari mana? Ya, dari referensi mana? Sehingga dengan kaedah-kaedah itu kita bisa membangun sebuah pendidikan, kita bisa mendidik anak-anak kita dengan kaedah-kaedah ini. Ini kaedah-kaedah ini sumbernya dari mana? Ya. Tarbiyah Islamiyah itu sumbernya dari mana kaedah-kaedahnya? Baik. Inna safa'al manhaji fit tarbiyatil atfal wa khilala kulli tarbiyatin wajibun syar'iyyun nas'a ilaihi. Sesungguhnya kesucian manhaj, ya, kejernihan manhaj dalam mendidik anak, kejernihan manhaj dalam mendidik anak, dan dalam memberikan pendidikan dari semua lini, hukumnya adalah wajib. Secara syariat, secara syar'i dia hukumnya wajib, yaitu wajib kita harus mengarah ke arah sana, berupaya untuk arah ke sana. Artinya begini ikhwah, ketika kita mendidik anak-anak kita, ketika kita mengasuh anak-anak kita, maka ikhwah ini harus punya dasar, ya, harus punya dasar. Dan dasarnya ini haruslah dasar yang benar-benar bersih, ya. Tidak ada bercampur dengan unsur syirik, khurafat, bid'ah dan lain-lainnya. Karena ini semua merupakan kotoran-kotoran yang akan merusak manhaj pendidikan putra-putri kita. Makanya dia harus benar-benar bersih, dari sumber yang benar-benar bersih, tidak terkontaminasi atau belum terkontaminasi dengan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu hukumnya wajib, ya. Hukumnya wajib. Wajib bagi setiap rumah tangga untuk berupaya ke arah ini. Bal huwa fardun yulzimuna an nattabi'ahu hatta nastamirra fi adail amanati. Ini merupakan hukumnya wajib dan kita harus terus istiqomah berpegang untuk mengikuti itu semua, ya, hingga kita bisa melaksanakan amanah yang telah diamanahkan Allah kepada kita. Amanatun tunsyi'atu hadil ajyal, yaitu amanah untuk mengawal perkembangan generasi ini, ala ma kana alaihi salafus salih radhiyallahu anhum, ya, sesuai dengan apa yang dahulu, sesuai dengan landasan yang dulu pernah dipegang oleh para salafus salih, di tahqiqil Islam, untuk mewujudkan Islam kama aradahullahu, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwah. Jadi memang metode pendidikan itu harus benar-benar bersih dan suci, benar-benar jernih dari berbagai macam kotoran-kotoran, dan kotoran yang paling merusak adalah kesyirikan. Makanya kalau ada pendidikan di situ ada mengandung kesyirikan, maka ikhwah ini akan merusak si anak, ya, akan merusak si anak. Ya, kalau sudah bersih metode pendidikan kita, sudah bersih metode pengasuhan anak-anak kita yang akan tumbuh, maka ya sesuai dengan apa yang dahulu dipegang oleh salafus soleh, maka insya Allah anak ini akan tumbuh berkembang sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa hada ya'ni bid-darurati an takuna masdarul Islam hiya nafsuha masdar tarbiyatul islamiyah. Dari sini bisa kita simpulkan bahwasanya, ya, masdar ataupun sumber kaedah daripada tarbiyah Islamiyah
itu merupakan sumber kaedah dari Islam itu sendiri. Demikian. Jadi bukan berarti ada kaedah, sumber kaedah tersendiri, enggak. Sumber kaedah dalam mendidik anak-anak muslim, ya, itu diambil dari mana? Diambil dari sumber dari Islam itu sendiri. Apa itu? Kitabullah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya ikhwah, kalau kita sebagai seorang muslim, kita mendalami bagaimana metode pendidikan Rasulullah SAW, mendalami bagaimana metode pendidikan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Qurannya, insya Allah kita akan dapati bahwasanya metode pengajaran, metode pendidikan dalam Islam itu metode yang luar biasa, yang dimana kita seorang muslim tak butuh dengan metode pendidikan yang non muslim, karena kita sudah lengkap dalam Islam, sudah lengkap. Ikhwah, ya, bukankah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Dan ini merupakan target utama dalam pendidikan, ya, agar mereka tumbuh menjadi seorang yang taat kepada Allah, yang hanya mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu merupakan targetnya, bukan dunia, ya, bukan agar dia menjadi kaya raya, enggak, tapi itulah intinya. Taib ikhwah rahimanallahu ikum. Dan untuk mewujudkan ini semua, ya, Allah Subhanahu Wa Taala turunkan agama Islam, yaitu aturan kehidupan seorang muslim. Apabila seorang muslim melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW, maka otomatis dia akan menjadi seorang insan yang bertakwa. Otomatis dia akan menjadi seorang yang mengesahkan dan yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Demikian ikhwah. Ya. Taib. Manusia itu kan tidak mungkin tiba-tiba tumbuh menjadi orang yang bertakwa. Itu harus ada usaha sebagaimana yang telah kita pelajari sebelumnya. Harus ada usaha, perjuangan. Usaha dan perjuangan ini itu juga ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam tahapan-tahapannya. Demikian. Ya, ada dalam Al-Quran dan ada dalam Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahapan-tahapan tarbiyahnya, sehingga sedikit demi sedikit jadilah generasi ini menjadi insan yang bertakwa. Demikian ikhwah. Ya. Jadi ini harus kita pahami, dan itu ada dalam Islam. Ya. Itu ada dalam Islam. Demikian. Jadi kita nggak usah terlalu bangga sekali dengan metode pendidikan dari barat sana, ya. Yang notabene-nya diambil dari prinsip-prinsip orang-orang kafir. Enggak, cukup Islam itu cukup, ya. Islam itu cukup. Kalau kita sebagai seorang yang beragama Islam, di dalam Islam sudah cukup sistem tarbiyah Islamiyah yang menjadikan seorang itu mulia dan bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ikhwan rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Taib. Jadi sumbernya adalah Quran dan Sunnah. Fal Qur'anu qad taraka atharan la syakka fihi fit tarbiyatin nafsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi. Quran, ya, telah memberikan pengaruh yang sangat besar. Tidak diragukan lagi bahwasanya Quran telah memberikan pengaruh yang terhadap besar dalam pendidikan diri Rasulullah SAW dan pendidikan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Waqad syahidat bidzalika ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dan ini sudah langsung dan sudah diberikan dan hal ini sudah diberikan persaksiannya langsung dari ibu kita, yaitu Aisyah radhiyallahu anha. Hina su'ilat an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau ditanya tentang bagaimana sih akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqalat, beliau mengatakan khuluquhul Quran, kana khuluqul Quran, Rasulullah itu akhlaknya adalah Al-Quran. Anda melihat dan membaca Al-Quran, apa saja yang ada dalam Al-Quran itu ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khuluqul Quran, ya. Khuluqul Quran. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ketaatan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjauhkan kesyirikan-kesyirikan, yang di situ menceritakan bagaimana para nabi yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu semua ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Anda baca dalam Al-Quran, hukum apa yang Anda baca dalam Al-Quran, metode apa yang ada dalam Al-Quran, itu ada pada Rasulullah SAW. Sudah dipraktekkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian.
Akhlak misalnya berbakti kepada orang tua, bagaimana menyayangi seorang anak, bagaimana dengan masyarakat, itu ada pada Rasulullah SAW. Makanya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu adalah Al-Quran. Demikian ikhwah. Bal inna syahadatal haqqi jalla jalaluhu qad sabaqat kulla syahadatin. Bahkan persaksian Allah Subhanahu wa taala itu sudah mendahului persaksian dari Aisyah radhiyallahu anha. Qala ta'ala wa qala alladziina kafaru laula nuzzila 'alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah. Berkata orang kafir, seandainya Quran itu turun dengan sekaligus jumlatan wahidah, kadzalika linusabbita bi fuadak. Yang demikian itu gunanya untuk memantapkan, untuk memapankan, untuk memantapkan jiwamu ya Muhammad. Ya orang kafir kan bilang, kenapa sih nggak diturunkan satu sekaligus nih Al-Quran, satu buku sekaligus. Padahal Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran itu bertahap, itu untuk Rasulullah SAW, untuk kepentingan Rasulullah SAW, itu linutsabbita bi fuadak, agar hatimu menjadi mantap dan matang, ya. Linutsabbita bi fuadak, tetap kokoh istiqomah. Warattalnahu tartila, dan kami akan bacakan Al-Quran dengan tartil. Ya, itu ikhwah. Jadi tahapan-tahapan yang diturunkan Allah turunkan Al-Quran terhadap Rasulullah SAW itu sesuai dengan apa? Permasalahan yang terjadi, ya sedikit demi sedikit, sehingga hati Rasulullah SAW itu betul-betul mantap dalam melaksanakan Al-Quran tersebut. Adapun orang kafir mengatakan bahwa laula nuzila hadzal Qur'an jumlatan wahidah, ini sebenarnya hanya ucapan yang tujuan mereka sebenarnya hanya untuk mengingkari apa yang dibawa Rasulullah SAW. Itu alasan-alasan yang dicari-cari sebenarnya, ya. Alasan-alasan yang dicari-cari. Faha huna isyaratani tarbawiyatani. Dari ayat ini ada dua isyarat yang itu merupakan sebuah tarbiyah, dua hal yang terkait dengan tarbiyah. Yang pertama tathbitul fuad, tarsikhul iman, yaitu memantapkan hati dan menghunjamkan keimanan. Jadi ikhwah, ketika kita mendidik anak kita, ya kita kembali tadi bahwasanya bukankah target daripada pendidikan Islam ini agar menjadikan manusia ini menjadi insan yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu merupakan target inti daripada tarbiyatul Islamiyah. Seperti yang telah kita bahas. Baik. Jadi untuk sampai ke derajat ini, ikhwah, itu perlu ada step by step. Ada tahapan demi tahapan, tahapan demi tahapan. Dan tahapan demi tahapan itu, ya, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW dengan cara apa? Dengan menurunkan Al-Quran bertahap, tahapan demi tahapan, tahapan demi tahapan. Makanya kalau kita lihat yang namanya pendidikan ya, itu kan ada tahapan-tahapannya, ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMU dan seterusnya, ikhwah. Ya. Demikian. Itu untuk apa? Untuk menyusun knowledge daripada si anak sehingga dia bisa mengimplementasikan apa yang dia dapatkan. Coba seandainya masih di SD kita sudah berikan pelajaran SMP, masih di SMP kita sudah berikan pelajaran sarjana S1, ya dia nggak akan bisa menerimanya, akan mental, ikhwah, akan mental. Demikian. Jadi pernyataan orang-orang kafir ini, laula nuzila alaihi Qur'anu jumlatan wahidah, seandainya Quran itu turun sekaligus, ini hanyalah pernyataan-pernyataan yang hanya ingin mengingkari Rasulullah SAW, itu saja. Ya, hanya alasan itu saja. Kalau enggak, mereka juga tahu bahwasanya enggak akan mungkin, ya, enggak akan mungkin itu bisa terjadi. Demikian ikhwah. Ya, karena dengan adanya tahapan-tahapan itu membuat seorang jadi lebih matang. Pendidikan juga dengan ada tahapan-tahapan akan membuat seorang menjadi lebih matang. Pendidikan apa? Bahkan pendidikan dunia sekalipun, ya. Bahkan pendidikan ataupun ilmu-ilmu dunia sekalipun, tidak ada orang mengajarkan ilmu dunia itu langsung sekaligus, mana ada.
Ya, tetap ada tahapan-tahapannya. Kalau ada seorang yang ingin menjadi seorang yang profesional dalam ilmu teknik, misalnya seperti ilmu elektronika misalnya, kan nggak mungkin mereka langsung belajar begitu. Hari pertama sudah belajar masalah chip misalnya, masalah IC, integrated circuit misalnya, sudah langsung belajar terbuat dari apa, bagaimana cara kerjanya, langsung sudah belajar misalnya transistor misalnya, tanpa ada mukaddimah pasti akan ada pelajaran dasar elektronika misalnya. Pertama apa? Mengenal komponen, mengenal apa cara kerjanya, ya, mengenal sistem cara kerja komponen tersebut, mengenalkan bendanya, resistor misalnya sebagai tahanan apa saja kerjanya, memperkenalkan elko misalnya apa kerjanya, apa fungsinya, mengenalkan light emitting dioda misalnya apa kerjanya. Demikian. Kemudian kalau ini apa transistor kakinya 3 itu kenapa, demikian. Ini kalau digabungkan yang ini dengan ini apa yang terjadi. Itu namanya dasar-dasar. Tapi belum apa-apa sudah diserahkan satu blok unit integrated circuit ini, ikhwah, akan membuat dia pusing, ya. Akan membuat dia pusing. Kenapa? Tidak ada dasar-dasarnya. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Makanya dalam pendidikan Islam Allah Subhanahu wa taala mendidik Rasulullah juga seperti itu. Satu sesuai dengan turunnya Al-Qur'an. Kita juga dalam mendidik anak kita juga harus seperti itu. Litustabbital fuad, ditathbitil fuad, untuk memantapkan, untuk mematangkan hati. Jadi bagaimana? Dengan tahapan demi tahapan, meningkat. Bukankah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, mengajarkan kita bagaimana cara mendidik anak agar dia bisa sholat? Beliau katakan, muru auladakum bis sholati wa hum fi sab'i sinin. Ini metode Rasulullah SAW. Artinya kalau kalian mau mendidik anak agar dia menjadi orang yang rajin sholat, tidak perlu lagi disuruh-suruh, maka mulai dari 7 tahun. Caranya bagaimana? Perintahkan dia sholat di saat dia sudah berusia 7 tahun. Udah perintah nih. Ya mungkin sebelumnya hanya sekedar mengajak, yuk nak sholat begitu. Yuk nak sholat. Gitu. Tapi kalau sudah 7 tahun, sudah 7 tahun dia perintah, nak kamu sholat. Sana sholat. Begitu. Wadribu alaihi wa fi 10 sinin. Pukul dia kalau sudah 10 tahun juga belum sholat. Itu kan metode tahapan namanya, metode tahapan. Jadi yang namanya pendidikan tetap ada pendidikan tahapan, ya, pendidikan tahapan. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, ya. Dan saya kira kalau kita lihat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW, ketika Rasulullah memberikan pendidikan kepada para sahabat, memberikan maklumat tetap pakai tahapan, ya, tetap memakai tahapan-tahapan, sehingga para sahabat itu benar-benar menjadi seorang yang didik oleh Rasulullah SAW dengan seorang yang betul-betul menjadi seorang yang faqih, betul-betul dalam ilmunya. Makanya ikhwah, sebagaimana yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud yang menggambarkan kepada kita bagaimana generasi sahabat itu. Apa kata beliau? Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat fa innal hayya la tu'man alai fitnah. Barang siapa yang ingin mengambil sunnah Rasulullah, maka ambil sunnah Rasulullah dari generasi yang sudah meninggal. Karena yang hidup sekarang tidak aman dari fitnah. Siapa yang sudah meninggal itu? Yang direkomendasi oleh Abdullah bin Mas'ud diambil dari mereka, jangan diambil dari yang lain. Siapa itu? Ulaika ashabun nabiyikum. Mereka adalah sahabat-sahabat Nabi kalian. Mengapa dari sini mereka diambil? Dari mereka diambil sunnah-sunnah ini. Alasannya kanu abarhum quluban. Mereka itu adalah seorang yang paling bersih hatinya, paling baik hatinya. Dalam riwayat yang lain Abdullah bin Mas'ud mengatakan, innallaha nadhara ila qulubil ibad fawajada qalba Muhammadin khaira qulubil ibad. Faba'athahu li risalatihi. Allah itu melihat hati para hamba dan ternyata hati yang paling baik, yang paling suci dari kalangan hamba adalah hatinya Muhammad, dan Allah angkat menjadi Rasul. Summa nadhara ila qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin. Kemudian Allah melihat lagi ke hati para hamba setelah hatinya Rasulullah, fawajada quluba ashabi khairu qulubil ibad. Maka Allah mendapatkan bahwasanya yang hati yang terbaik setelah hatinya Rasulullah adalah hati para sahabat-sahabatnya. Demikian ikhwah. Jadi untuk memantapkan hati mereka,
Kenapa hati para sahabat itu mantap? Dikarenakan pendidikan Rasulullah SAW yang bertahap. Nah, tidak sekaligus. Ini metode dari Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa kata Abdullah bin Mas'ud tadi? Kanu abarhum quluban. Mereka itulah orang yang paling baik hatinya. Kemudian wa a'maquhu ilman. Paling dalam ilmunya. Karena Masya Allah ini pendidikan yang diberikan oleh Rasulullah SAW. Ilmu yang dicurahkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Jadi sahabat yang paling tahu bagaimana ilmu Rasulullah SAW. Sahabatlah yang paling tahu bagaimana sunnah Rasulullah SAW. Apalagi memang mereka yang langsung mendapatkan dari Rasulullah. Rasulullah yang langsung mengajarkan kepada mereka. Beda ikhwah. Kita yang mendengar dengan kita yang langsung mendapatkan ilmu itu beda ikhwah. Ya. Terkadang kita bisa salah paham ketika kita hanya mendengar, tidak melihat langsung. Saya sering berikan contoh kalau di kelas ikhwah. Misalnya saya melarang anak saya agar dia jangan manjat pohon. Saya sudah larang berkali-kali. Ketika saya pulang, saya lihat anak saya sudah manjat pohon. Kemudian saya katakan, di situ ada teman saya, misalnya. Ya, di situ ada teman saya, dia melihat bagaimana ekspresi wajah saya. Di balik dinding halaman saya ada teman saya si B. Dia mendengar ucapan saya, tapi dia nggak melihat ekspresi saya. Jadi ada dua nih, satu langsung melihat ekspresi saya, yang si B mendengar ucapan saya tapi nggak melihat saya. Apa yang saya katakan ketika saya mendapatkan anak saya sudah nanjat pohon, padahal saya sudah berkali-kali larang. Apa saya katakan? Nak, panjat sampai atas. Nak, panjat sampai atas. Kita bisa pastikan bahwasanya si A akan memahami apa yang saya katakan berbeda dengan si B. Si B akan mendengar, dia menyuruh anaknya manjat sampai atas. Karena dia nggak lihat ekspresi saya. Tapi si A melihat ekspresi saya itu sedang marah. Itu dia. Saya sedang marah, makanya ketika saya katakan nak manjat sampai atas, dia tahu bahwasanya saya itu melarang anak saya manjat. Karena dia lihat. Beda dengan si B, dia nggak melihat. Demikian juga para sahabat. Sahabat itu langsung mendapatkan ilmu dari Rasulullah SAW. Demikian, melihat ekspresi beliau. Makanya ilmunya itu luar biasa. Wa a'maquhu ilman, yang paling dalam ilmunya. Demikian. Wa aqalluhum takallufan, paling sedikit takallufnya, qaumun ikhtarahumullah li suhbati nabihi wa iqamati dinihi. Satu kaum yang memang Allah pilih ya untuk menemani nabinya, untuk menegakkan agamanya, ya. Fa'rifu anhum fadlahum, kalian perhatikan keutamaan mereka. Wa tamassaku bidinihim wa akhlaqihim, pegang agama dan akhlak mereka, innahum kanu ala hudam mustaqim, sungguhnya mereka itu berada di atas jalan yang lurus. Ini hasil tarbiyah Rasulullah SAW dengan bertahap tadi itu. Ya, dengan bertahap. Jadi mantap dia hasilnya ikhwah. Ya, matang hasilnya. Itu disebut dengan tathbitul fuad wa tarsikhul iman. Imannya pun mantap. Ya, jadi bukan sekaligus. Ya, sekaligus ada stepnya. Makanya ikhwah dalam memberikan tarbiyah pendidikan kepada anak-anak, kita juga harus tahu. Ya, harus tahu apa yang layak kita berikan kepada anak-anak ini. Ya, apa yang pas untuk mereka, tahapan yang manakah dia, demikian. Atau ketika kita berhadapan dengan audiens, tentu kita sudah mulai bisa meraba-raba ini posisi level audiens kita ini di mana ini. Demikian ikhwah. Ya, seorang pembicara narasumber harus paham tentang masalah itu. Baik. Yang kedua, ta'limut tartil fi qiraatil Quran. Dari ayat ini juga bisa kita ambil tarbiyah, poin tarbiyah yang kedua, yaitu mengajarkan baca Quran dengan tartil. Wa hayatu Rasulullah SAW fi silmihi wa harbihi, dan mengajarkan kehidupan Rasulullah SAW baik ketika dia dalam berdamai, ketika dia berperang, wa fi hillihi wa tirhalihi, dan ketika dia mukim, dan di saat dia sedang bersafar, fi darihi wa baina rijalihi, baik dia berada di rumah maupun berada bersama kaum muslimin yang lainnya. Kulluha tashhadu bima syahidat bihi Aisyah radhiyallahu anha wal muslimun jami'an.
min annahu kana khuluqul Quran. Semua itu bisa disaksikan. Semua itu disaksikan diri langsung oleh Aisyah radhiyallahu anha dan seluruh kaum muslimin bahwasanya itu semua dasarnya sumbernya dari Al-Qur'an. Dan itu menunjukkan bahwasanya akhlaknya Rasulullah adalah Quran. Anda lihat bagaimana Rasulullah SAW. Ketika beliau baca Quran, lihat ada dalam Al-Quran. Begitu. Itu merupakan implementasi dari aturan Al-Quran. Ketika kita melihat bagaimana kehidupan Rasulullah ketika berperang misalnya, lihat dalam Al-Quran ada. Itu merupakan praktek pengimplementasian dalam kehidupan beliau. Beliau ambil dari Al-Quran. Metodenya itu dari Al-Quran. Ketika berdamai bagaimana, ketika beliau safar bagaimana, ketika beliau tidak safar bagaimana, ketika beliau berada di dalam rumah bagaimana, itu ada seluruhnya ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Itu sebagai praktek yang beliau lakukan. Demikian. Ketika berada bersama para sahabat, itu semua ya, itu semua disaksikan langsung oleh Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya betul-betul bahwasanya khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah adalah Al-Quran. Demikian ikhwah azinallahu wa iyyakum. Wa amma ashabuhu ridwanullah alaihim, adapun sahabat-sahabat beliau, semoga Allah meridhai mereka, wa man sara ala nahjihim, dan orang-orang yang berjalan di atas manhaj dan metode mereka, faqad akhadhu anfusahum tatbiqa Quran ma'a ta'limihi. Mereka telah mengambil metode untuk diri mereka dalam mempraktekkan Al-Quran disertai dengan pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hatta qala qail, sampai mereka mengatakan, maksudnya para sahabat, kunna la natajawazu suratu minal Quran. Kami tidak menambah surat Al-Quran hatta nahfadhuha, sampai kami hafal dulu yang sedang kami pelajari, wa na'malu biha, dan kami praktekkan, wa fata'allamna al-ilm wal 'amalu jami'an, sehingga kami pada waktu itu kami belajar ilmu sekaligus mempraktekkannya. Itulah ikhwah. Jadi metode yang diajarkan Rasulullah SAW kepada para sahabat itu luar biasa ikhwah. Sampai para sahabat itu Rasulullah nggak ajarkan surat-surat yang lain. Ketika beliau mengajarkan satu surat, maka beliau suruh para sahabatnya untuk hafal dulu. Kemudian apa yang bisa diambil dari Al-Quran tersebut, maka silakan amalkan. Sudah diamalkan baru pindah ke surat berikutnya. Demikian ikhwah. Inilah metode yang dilaksanakan oleh para sahabat. Dan ini merupakan perkataan para sahabat. Ya. Jadi para sahabat ketika beliau dididik oleh Rasulullah SAW, ya, beliau kok ambil cara seperti ini, dan begitu juga mereka mendidik anak-anak mereka. Ya. Metode seperti ini juga yang mereka perlakukan. Demikian. Sehingga manhaj, metode pendidikan Rasulullah SAW itu sangat bermanfaat untuk mereka dan juga sangat bermanfaat untuk anak-anak mereka. Kunna la natajawazu surah minas Quran, kami tidak akan menambah surat-surat Quran yang lainnya hatta nahfadhuha, sampai kami menghafalnya, wa na'malu biha, dan kami amalkan. Kalau sudah selesai, barulah kami menambah lagi pelajarannya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya.